Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari Fakultas Ilmu Keolahragaan dan Kesehatan Program Studi Gizi Universitas Negeri Makassar Angkatan 2023. Kami dari kelompok 2 kelas D akan membawakan topik berjudul Intermittent Fasting atau IF. Nah, sebelum kita lanjut, kenalan dulu ya sama anggota kelompok kami. Ada aku, Siti Wardah Fatima, lalu ada Aura Salamadina, Fatima Siti Nurfadila Ilham, dan yang terakhir Muhammad Fadli Husain. Oke, langsung aja kita mulai pembahasannya. Apa sih itu intermittent fasting atau IF? IF atau intermittent fasting sebenarnya bukan diet yang mengatur apa yang boleh dimakan, tapi lebih ke kapan kita makan. Jadi pola makannya diatur antara waktu makan dan waktu puasa. Selanjutnya, kalau dari prinsip dan cara kerjanya, saat kita puasa, tubuh kita itu beralih dari pakai glukosa jadi pakai lemak sebagai sumber energi. Ini disebut metabolic switching. Selain itu, puasa juga bisa bantu proses pembersihan sel-sel rusak atau yang disebut autophagy. Tubuh jadi lebih efisien, fungsi mitokondria meningkat, dan sensitivitas insulin juga makin baik. Dan yang tidak kalah penting, IF bisa bantu menurunkan stres oksidatif serta punya efek anti-inflamasi dan antioksidatif buat tubuh kita. Selanjutnya itu penerapan intermittent fasting, yaitu fokus pada pengaturan waktu atau meal timing, bukan sekedar pembatasan kalori, tetapi lebih menekankan pada pengaturan periode makan dan puasa yang terstruktur agar tubuh dapat beradaptasi terhadap perubahan metabolik. Contohnya itu pola 16-8 atau 14-10 serta 12-12. 16-8 yaitu 16 jam puasa, 8 jam waktu makan, atau 14 jam puasa, 10 jam bebas makan, atau 12 jam puasa, 12 jam bebas makan. Dan yang harus digarisbawahi itu harus menjaga juga asupan seimbang, contohnya karbohidrat kompleks, protein berkualitas, lemak sehat, buah dan sayuran. Juga disarankan untuk bertahap, intermittent fasting itu bertahap, jangan langsung yang 16 jam puasa 8 jam bebas makan. Lebih baiknya itu yang lebih mudah saja dulu supaya metabolisme tubuh bisa menyesuaikan dan menjaga hidrasi. Dan tidak disarankan kepada anak-anak, ibu hamil, lansia, serta penderita penyakit tertentu tanpa pengawasan ahli gizi. Selanjutnya ada beberapa jenis atau metode yang paling populer. Yang pertama yaitu 16.8. Puasa dalam 16 jam dan makan dalam 8 jam. Metode ini yang paling mudah dan efektif menurunkan kadar insulin serta meningkatkan pembakaran lemak. Yang kedua 5.2. Makan normal 5 hari, lalu 2 hari membatasi kalori sekitar 500-600 kalori. Efektif menurunkan berat badan, tapi butuh disiplin yang tinggi. Ketiga, ada ADV atau Alternate Day Fasting. Puasa 1 hari, lalu makan normal di hari berikutnya. Cukup efektif, tapi bisa bikin cepat lelah bagi pemula. Yang keempat ada Eat Stop Eat. Puasa penuh 24 jam, 1 atau 2 kali dalam seminggu, menurunkan berat badan cepat, tapi sulit dilakukan lama. Yang terakhir ada Warrior Diet. Makan kecil di siang hari dan makan besar di malam hari. Membantu pembakaran lemak, tapi bisa menyebabkan kekurangan gizi jika tidak seimbang. Kesimpulannya, pilih metode IF yang sesuai dengan kondisi tubuh dan gaya hidup kalian, agar bisa dijalani secara sehat dan berkelanjutan. Seperti yang dijelaskan oleh teman saya sebelumnya, bahwa IF itu bukan diet yang mengatur apa yang kita makan, tapi lebih ke kapan kita makan. Jadi ada waktu tertentu buat kita makan dan ada juga waktu tertentu buat kita puasa. Maka manfaatnya dalam jangka pendek, IF bisa bantu nurunin berat badan dan lemak tubuh. Terus juga bisa menstabilkan kadar gula darah dan tekanan darah. Selain itu,
IF bikin tubuh kita lebih sensitif terhadap insulin, jadi metabolisme lebih efisien. Banyak yang juga ngerasa lebih fokus, tidurnya lebih nyenyak, bahkan mood lebih stabil karena perubahan hormon. Kalau dijalani dalam jangka panjang, IF bisa mengurangi resiko penyakit kronis kayak obesitas, diabetes mellitus tipe 2, dan penyakit jantung. Bahkan ada penelitian yang bilang IF itu bisa memperlambat penuaan sel. Selanjutnya ada resiko dari intermittent fasting. Misalnya bisa sakit kepala, lemas, gangguan pencernaan, atau dehidrasi. Untuk perempuan, intermittent fasting yang terlalu ekstrim bisa ganggu hormon atau siklus haid. Dan kalau makannya tidak stabil ketika jendela makan, bisa aja kekurangan gizi. Maka dari itu, intermittent fasting harus disesuaikan sama kondisi tubuh masing-masing dan sebaiknya konsultasi dulu ke ahli gizi atau tenaga kesehatan biar lebih aman. Baik, selanjutnya itu relevansi sebagai isu mutiara gizi, di mana IF itu menjadi tren global dan termasuk strategi diet modern yang paling populer. Nah, teman-teman, IF ini sekarang lagi jadi tren besar di dunia, termasuk di Indonesia. Banyak orang mulai tertarik dengan metode ini karena dianggap bisa membantu mengatur berat badan, mencegah penyakit, bisa meningkatkan metabolisme. Selanjutnya yaitu penelitian ilmiah menunjukkan manfaat metabolik signifikan. Jadi secara ilmiah IF memang udah terbukti punya efek baik buat tubuh, terutama dalam mencegah kestabilan gula darah dan bikin tubuh lebih efisien pakai cadangan lemak sebagai sumber energi. Tapi tentu saja tidak semua orang itu bisa cocok karena hasilnya tergantung dari kondisi tubuh, gaya hidup, dan pola makannya. Selanjutnya itu ahli gizi menekankan personalisasi sesuai kondisi individu, berpotensi mencegah penyakit tidak menular di masyarakat Indonesia. Tantangan, adaptasi budaya makan lokal, dan edukasi masyarakat. Nah, makanya ini ahli gizi selalu nyaranin biar IF dilakukan secara personal dan tetap dikombinasikan dengan makan seimbang serta olahraga rutin. Kalau diterapkan dengan benar, IF ini bisa jadi salah satu cara efektif buat mencegah penyakit tidak menular jangka panjang. Tapi di Indonesia ini penerapannya masih punya tantangan, mulai dari kebiasaan makan, perbedaan budaya, sampai kurangnya edukasi gizi. Jadi kuncinya harus ada pendampingan dan penyesuaian biar IF ini bisa dijalankan dengan aman dan sesuai kebutuhan masyarakat kita. Kesimpulannya itu intermittent fasting atau IF ini bukan cuma tren diet sementara, tapi udah jadi isu penting dalam dunia gizi modern karena manfaat dan peluang penerapannya yang besar untuk kesehatan masyarakat. Selanjutnya yang terakhir itu kesimpulan. Intermittent fasting adalah strategi makan modern yang efektif untuk menjaga kesehatan metabolik dan mencegah penyakit kronis, namun harus dilakukan dengan pengawasan dan disesuaikan dengan kebutuhan individu.